Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tira Diani, NPM 17212116, akan memaparkan hasil penelitian yang telah saya laksanakan guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah Problematika Pembelajaran Bahasa Indonesia. Penelitian yang saya laksanakan berjudul Analisis Kalimat Tidak Efektif dalam Pembelajaran Psikolinguistik melalui WhatsApp pada mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia semester 6 Universitas Siliwangi. Kalimat efektif bisa dikatakan sebagai kalimat sempurna. Dengan kalimat efektif, maksud yang ingin disampaikan oleh pembicara dan juga penulis dapat dipahami oleh pendengar dan juga pembaca dengan tanpa adanya ambiguitas makna. Melihat begitu pentingnya kalimat efektif ini, seharusnya mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat terpelajar sudah mampu menguasai dan juga menggunakan kalimat efektif tersebut, terutama dalam situasi formal. Akan tetapi, pada kenyataannya, masih banyak sekali mahasiswa yang mengabaikan kalimat efektif tersebut, sehingga menggunakan kalimat-kalimat tidak efektif. Nah, lalu bagaimana dengan mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia semester 6 yang sebelumnya sudah mengampu mata kuliah sintaksis? Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah masih ada mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia semester 6 yang menggunakan kalimat tidak efektif ataukah sudah menggunakan kalimat efektif semuanya. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode deskriptif analitik. Kemudian untuk teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi tidak langsung, yaitu melalui tangkapan layar pada perkuliahan psikolinguistik dengan sampel yaitu pada pertemuan ke-9 yang dilaksanakan pada tanggal 22 April tahun 2020. Kemudian untuk objeknya adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia semester 6 yang aktif berdiskusi pada pertemuan tersebut. Baiklah, mari kita langsung saja kepada pembahasan. Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui media WhatsApp. Kemudian, analisis pada penelitian ini mengacu kepada teori syarat kalimat efektif yang dikemukakan oleh Arifin dan Junayah, meliputi 4 syarat, yaitu kesepadanan struktur, keparalelan bentuk, ketegasan makna, dan kehematan kata. Untuk syarat yang pertama, yaitu kesepadanan struktur, setelah saya analisis, terdapat 7 kesalahan pada 7 kalimat yang berbeda. Kesalahan pertama, yaitu karena adanya kekaburan subjek. Di depan subjek terdapat kata dari, sehingga fungsinya berubah menjadi fungsi keterangan. Untuk kesalahan yang kedua, yaitu adanya subjek yang ganda pada kata teman-teman dan juga kata waktu membaca. Perbaikannya, di depan kata teman-teman bisa ditambahkan kata bagi, sehingga fungsinya berubah menjadi fungsi keterangan. Dan subjeknya hanya satu. Untuk kesalahan yang ketiga, yaitu adanya kekaburan predikat, karena di depan predikat terdapat kata untuk, sehingga fungsinya berubah menjadi fungsi keterangan. Untuk kesalahan keempat, yaitu terdapat subjek kabur. Di depan subjek terdapat kata bagi, sehingga mengakibatkan menjadi fungsi keterangan. Untuk kesalahan yang kelima, yaitu masih terdapat subjek kabur, yaitu di depan subjek terdapat kata dari. Nah, untuk kesalahan yang keenam, yaitu tidak adanya subjek, sedangkan syarat untuk sebuah kalimat minimal harus ada subjek dan predikat. Selanjutnya, untuk kesalahan pada kalimat ketujuh, yaitu terlalu banyak menggunakan tanda koma, dan tanda koma tersebut bukan digunakan untuk pemisahan klausa atau perincian, sehingga mengakibatkan kalimatnya menjadi rancu. Selanjutnya, syarat keparalelan bentuk. Setelah saya analisis, terdapat 2 kesalahan pada 2 kalimat yang berbeda. Kesalahan pertama, yaitu tidak terdapat kesejajaran antara predikat bingung yang merupakan kelas kata adjektiva dengan kata dijelaskan yang merupakan kelas kata verba. Perbaikannya, kata bingung
bisa diganti dengan frasa tidak kurang mengerti, yang merupakan kelas kata verba. Kemudian, untuk kesalahan yang kedua, tidak terdapat kesejajaran bentuk antara predikat menambahkan yang merupakan verba dengan kata lanjut yang merupakan kelas kata adjektiva. Perbaikannya, kata lanjut bisa diubah menjadi kata melanjutkan, sehingga kelas katanya pun berubah menjadi verba. Untuk syarat yang ketiga, yaitu ketegasan makna. Setelah saya analisis, terdapat dua kesalahan pada dua kalimat yang berbeda. Kesalahan pertama diakibatkan karena kalimat yang rancu. Seharusnya klausa menurut kelompok kalian disimpan di akhir dan frasa itu apa dihapuskan, sehingga diperolehlah ketegasan makna pada kalimat tersebut. Selanjutnya, untuk kesalahan yang kedua, yaitu kalimatnya juga rancu. Seharusnya klausa kedua ditempatkan pada klausa pertama dan klausa pertama ditempatkan di klausa kedua. Lalu ditambahkan satu klausa lagi yang memuat alasan dari pernyataan-pernyataan klausa sebelumnya. Selanjutnya, yaitu syarat kehematan kata. Setelah saya analisis, terdapat 5 kesalahan juga pada 5 kalimat yang berbeda. Kesalahan pertama, adanya penghamburan kata, coba jelaskan, dan itu apa? Padahal dua kata tersebut atau dua frasa tersebut sama-sama digunakan dalam kalimat tanya. Oleh sebab itu, akan lebih baik jika dalam satu kalimat tunggal atau sebuah kalimat tanya, dua kata tersebut, dua frasa tersebut dipilih salah satunya. Kemudian, untuk kesalahan yang kedua, yaitu penyebutan subjek dua kali, yaitu subjek kelompok kalian dan subjek kelompok 9. Perbaikannya bisa dipilih salah satu dari dua subjek tersebut. Kemudian kesalahan ketiga juga terlalu banyak atau terlalu sering menyebutkan subjek, yaitu kata ia dalam satu kalimat tunggal. Ada sekitar 3 kali penyebutan kata ia, bisa dilihat. Kemudian untuk kesalahan yang keempat, yaitu penghamburan konjungsi dan yang dengan jarak perdekatan, yang digunakan dalam jarak perdekatan. Seharusnya apabila akan digunakan dalam suatu perincian, kata dan ini disimpan di akhir perincian, sedangkan untuk perincian-perinciannya itu bisa menggunakan tanda koma. Kemudian untuk kesalahan yang terakhir adalah penghamburan kata salah satu dan diantaranya. Padahal kedua kata tersebut digunakan untuk mengawali sebuah perincian. Namun makna dari dua kata tersebut berbeda. Untuk kata salah satu biasanya digunakan untuk perincian yang hanya memuat satu perincian, sedangkan untuk diantaranya kata tersebut digunakan untuk mengawali perincian yang jumlahnya lebih dari satu. Oleh sebab itu, tidak diperbolehkan digunakan dalam satu kalimat tunggal. Maka seharusnya dipilih salah satu. Baiklah, kesimpulannya, berdasarkan dari pemaparan saya sebelumnya, dapat diketahui bahwa masih ada mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia semester 6 yang menggunakan kalimat-kalimat tidak efektif, yaitu pada syarat kesepadanan subjek terdapat 7 kesalahan, pada syarat keparalelan bentuk terdapat 2 kesalahan, pada syarat ketegasan makna terdapat 2 kesalahan, dan pada syarat kehematan kata terdapat 5 kesalahan. Maka diperoleh kesimpulan bahwa mahasiswa lebih sulit dalam menata kesepadanan struktur dalam sebuah kalimat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terlalu banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.